Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, serta peresmian pembangunan kembali Istana Basa Pagaryuang. Mengawali acara ini, sambutan Gubernur Sumatera Barat. Kami silakan Bapak Irwan Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang di Patuan Maharajo Pamucak Sari Alam, beserta Ibu Negara Ibu Ani Bambang Yudhoyono, Puan Putih Ambon Suri. Yang kita hormati Bapak Ketua DPD RI, para dubes dan diplomat. Yang kita hormati Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Dua. Yang kita hormati Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Yang kita hormati para gubernur se-Indonesia. Yang kita hormati Ketua DPRD, Wakil Gubernur dan unsur Forkompinda Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati para bupati, wali kota se-Indonesia. Yang kita hormati anggota DPD dan DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat, serta hadirin semua yang berbahagia. Kita bersyukur pada hari ini hadir pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-33 di Kota Padang, Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kegiatan Hari Pangan Sedunia. Tentu kehadiran Bapak Ibu semua memberikan dampak positif kepada kita di Sumatera Barat. Terlebih Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara selama 4 hari ada di Sumatera Barat memberikan suatu motivasi kepada kita dan disambut meriah oleh masyarakat Sumatera Barat dengan antusias dan juga semangat yang berbahagia. Dan tentunya kehadiran para gubernur dan wali kota dan hadirin semua memberikan juga dampak positif kepada kita di Sumatera Barat. Terlebih lagi hotel-hotel penuh, rumah-rumah masyarakat juga penuh, restoran juga laris, dan segala makanan pun termakan habis. Dan tentunya kita harapkan kalau sekiranya tiap bulan acara di Padang, kami tidak menolak dan siap menerimanya. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, Sumatera Barat termasuk 12 provinsi penyangga produksi beras. Alhamdulillah dari 10 juta ton target swasembada nasional, kita Sumatera Barat mendapatkan amanah 826 ribu ton. Dan untuk itu saat ini kita telah mencapai lebih 700 ribu ton, dan dengan produksi beras lebih 5% setahun, kita bisa mencapai amanat nasional tersebut. Selain itu, kita juga selalu mengurangi konsumsi beras masyarakat di Sumatera Barat. Kita telah mencapai 117 kg per kapita per tahun, berkurang dari sebelumnya 123 kg per kapita per tahun, dan tentunya ini jauh di bawah nasional yang 139 kg kapita per tahun. Walaupun banyak restoran Padang, kita berhasil mengurangi makan beras, Bapak Ibu. Kemudian diversifikasi juga, kita selalu melakukan upaya-upaya di mana pola pangan harapan kita di Sumatera Barat 77,5 dalam tahun 2012 ini di atas nasional yang 75,4. Ini pun menggambarkan kita di sini cukup berhasil atau setidaknya bisa mengurangi terus-menerus makan beras bagi Sumatera Barat. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan, Bapak Presiden, kita laporkan mengenai intensifikasi. Kita selalu mendapatkan bantuan dari pusat, subsidi secara pertanian, apakah pupuk dan benih, dan juga kita melakukan percepatan dan perluasan adopsi teknologi, dan juga dari hasil riset-riset yang kita aplikasikan, peningkatan SDM, petani dan juga para penyuluh, dan juga berbagai upaya lainnya seperti pengendalian hama penyakit. Dan ekstensifikasi juga banyak dukungan dari Kementerian Pertanian, ada cetak sawah, ada pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan juga pembangunan infrastruktur
di antara dari Kementerian PU, ada irigasi dan lain sebagainya. Tentu banyak strategi lainnya kita upayakan untuk meningkatkan produksi beras. Kemudian dalam rangka kemandirian dan kedaulatan pangan, kita juga meneruskan program Kementerian Pusat yaitu kawasan rumah pangan lestari. Dan juga kita melakukan penanaman buah-buahan setidaknya 300.000 batang setahun untuk juga diversifikasi pangan supaya juga memakan buah-buahan yang banyak sehingga mengurangi makan beras. Dan juga jagung, umbi-umbian pun kita sosialisasikan. Kemudian juga kita secara maksimal melakukan pemasyarakatan, sosialisasi tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman. Insya Allah kita cukup sukses juga dalam hal ini. Mengenai jagung di Sumatera Barat, target kita 1 juta ton per tahun, dan tahun kemarin kita sudah mencapai 626.000 ton, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu swasembada nasional. Mengenai peternakan, kita juga alhamdulillah untuk daging dan telur, khususnya untuk unggas, kita pun surplus bisa mengirim ke provinsi-provinsi tetangga, membantu mereka. Dan juga kita punya program 1 petani 1 sapi. Perikanan kita juga Bapak Presiden insya Allah surplus, masih banyak potensi yang kita kembangkan di laut, baik melalui pembudidayaan, memperkuat kelompok-kelompok tani, pengolahan hasil dan pemasaran, dan juga memfasilitasi sarana dan prasarana perikanan. Sedangkan pada sub perkebunan, kita juga membantu pajak kepada pemerintah pusat, baik melalui kelapa sawit dan juga ada kakao, dan kita juga punya aneka rempah dan gula merah. Dari segi kehutanan kita membantu pangan dari segi lebah madu. Mengenai kedelai, mohon maaf Bapak Presiden, kita sudah sampaikan juga Sumatera Barat daerahnya di bawah langsung garis khatulistiwa, sehingga kondisi tanah dan iklim tidak cocok untuk kedelai di Sumatera Barat, sehingga kalaupun ditanam hasilnya tidak bagus dan bahkan banyak penyakitnya. Begitu pula tentang tebu, kita juga tidak memiliki budaya bagi masyarakat Sumatera Barat untuk menanam tebu, dan juga nilai ekonomi ternyata lebih rendah dibandingkan jagung dan cabai, sehingga banyak yang tidak menanam tebu. Ini juga 2 komoditi ini Sumatera Barat memang tidak bisa mensuplai, namun demikian komoditi lain kita tingkatkan dan kita manfaatkan semua lahan yang ada. Kemudian ada strategi yang kita gunakan mengurangi kemiskinan, karena masyarakat Sumatera Barat lebih 60% bergerak di bidang pertanian. Dan sementara mereka punya tanah hanya 1/3 hektar per kepala keluarga. Oleh karena itu tidak akan mungkin dia sejahtera, dia akan tetap miskin. Oleh karena kita punya gerakan pensejahteraan petani yang bermaksud untuk supaya para petani bisa bekerja lebih dari 3 jam sehari menjadi 8 jam, dan dari 1 usaha tani hanya ke sawah menjadi 3 usaha tani. Kita bantu mereka ke sawah tapi juga membawa sapi, di rumahnya juga ada ternak unggas seperti ayam, itik, dan juga ikan di pekarangan rumahnya, dan juga beberapa kegiatan usaha lainnya termasuk dagang yang merupakan habitatnya orang Minang. Sehingga demikian dimodali, difasilitasi, dan alhamdulillah secara bertingkat tiap tahun kita bisa mengurangi 1% kemiskinan dan juga pengangguran, sehingga saat ini tercatat dari data BPS 8% kemiskinan di Sumatera Barat. Ini karena banyak ada di para petani. Bapak Presiden yang saya hormati, dukungan atas kesuksesan tersebut juga dari APBN. Kami akui betul APBN sangat terasa, karena kita hanya 31%, sekitar 156 miliar, sementara dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian 498 miliar, apalagi dari kementerian lain yang terkait untuk membantu sarana dan prasarana pertanian. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan dukungan kepada APBN, kepada kita di sini, sehingga pertanian kita bisa lebih maju. Sebagai informasi Bapak Presiden, kota dan kabupaten dan Sumatera Barat tidak mendapatkan bagi hasil dari minyak gas dan juga tidak ada royalti dari pertambangan, sehingga PAD yang diperoleh dari kota kabupaten hanya dari retribusi hotel, restoran, galian C, dan PBB, sehingga rata-rata kota kabupaten hanya 5% saja PAD-nya dibandingkan APBD-nya, sehingga perlu dukungan dana. Dan juga sebagian kota kabupaten pun hampir 75% ada dananya untuk belanja pegawai, sehingga kita kurang
memiliki kemampuan. Oleh karena itu hambatan-hambatan lain bisa kita atasi kecuali anggaran, karena untuk investasi di bidang pertanian pun serasa sangat sulit. Kemudian Bapak Presiden, kita juga mengembangkan lahan-lahan kritis, kita mengembangkan lahan berak, kita juga mengembangkan lahan rawa dan lahan-lahan kosong. Ini juga banyak dukungan dari kementerian, termasuk juga pengembangan buah-buahan seluas 200.000 hektar selama 5 tahun, dan kita juga sedang mengembangkan lahan kritis seluas 238.000 hektar untuk kepentingan buah-buahan dan tanaman keras yang bisa kita manfaatkan. Bapak Presiden yang kita hormati, seiring dengan semangat kita untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan melakukan peningkatan produksi pangan dan juga pemasyarakatan pola konsumsi yang berimbang, yang beragam dan juga aman dan bergizi, kami juga melakukan penekanan kepada keluarga berencana. Alhamdulillah Bapak Presiden, Sumatera Barat masuk menjadi provinsi ranking ke-12 dalam pencapaian target jumlah penduduk. Kita juga bisa menekan jumlah kelahiran sehingga jumlah anak pada usia subur sudah sampai 2 sampai 3, dan kemudian laju pertumbuhan penduduk kita 1,34% di bawah nasional yang 1,46%. Tentu ini juga dukungan dari para bupati dan wali kota dan juga dari para pendulu kami, para gubernur, karena kita meneruskan program-program yang telah dilakukannya. Bapak Presiden, izinkan pada kesempatan ini ada 5 proyek yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Pertama terkait dengan Kelo 9. Kelo 9 total panjangnya 943 meter dan juga 2089 meter konstruksi jalannya. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak tahu apa itu Kelo 9 atau flyover Kelo 9. Bayangannya mudah, flyover di Selipi yang ada di Jakarta itu masih rendah dan masih pendek dibandingkan flyover di Kelo 9. Kelo 9 lebih 3 kali lipat tingginya dibandingkan flyover Selipi, 10 kali lipat panjang jalannya, dan ada di tengah hutan lindung, sehingga kita bisa bayangkan apa sebetulnya Kelo 9 yang rencana semula memang ingin mempersingkat waktu dengan adanya Kelo 9, tapi Bapak Presiden ternyata menjadi lebih lama karena banyak orang pelan-pelan jalan di situ dan berfoto-foto berhenti karena menjadikan satu destinasi wisata baru pula yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih itu. Tentu tetap akan mendukung perekonomian karena menyambung Provinsi Riau dan Sumatera Barat, di mana secara jujur kita akui kehidupan masyarakat Sumatera Barat banyak didukung dari pemasaran hasil pertaniannya ke Riau Pekanbaru dan tentunya melalui Kelo 9. Kemudian selain Kelo 9, Bapak Presiden sudah mengunjungi kemarin bersama Ibu Negara dan kita semua, juga ada intek dan jaringan transmisi air baku Batang Karimo. Ini juga yang akan kita resmikan. Yang ketiga, sistem penyediaan air minum di Kabupaten 50 Kota, Kota Padang, Pesisir Selatan. Dan yang keempat, TPA Regional Payakumbuh. Dan yang kelima yang ada di Istana Paguruyung adalah ruang terbuka hijau. Tentu kelima hal ini kita mohon izin perkenan Bapak Presiden untuk meresmikannya. Dan juga kemarin Bapak Presiden beserta Ibu Negara telah mendatangi suatu istana kebanggaan kami, Istana Bakso Pagaruyung, yang juga akan diresmikan pada hari ini. Dan juga ucapan terima kasih dari masyarakat kita Sumatera Barat. Bapak Presiden secara spontan langsung membantu 1 miliar untuk perlengkapan Istana Pagaruyung. Bapak Presiden yang terhormat dan Ibu Negara hadirin semua, akhirnya kita ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara serombongan yang telah hadir, dan juga mohon maaf kalau seandainya ada yang salah dari pelayanan kami selama di Sumatera Barat. Dan tentunya kita harapkan bahwa yang tamu datang dari luar, kalau mau disebut cinta oleh suami atau istri yang ditinggal, maka bawalah oleh-oleh dari Sumatera Barat. Pastikan uang Bapak habis semuanya di Sumatera Barat, dan lihat ketika di airport nanti temannya bawa oleh-oleh apa tidak. Kalau tidak bawa oleh-oleh, langsung saja sebut Bapak kurang cinta kepada keluarga yang tinggal, sehingga mereka berebut membeli oleh-oleh dan tentu meninggalkan semua uang yang di Sumatera Barat. Terakhir, kita mohon kesediaan Bapak Presiden untuk menyampaikan pengarahan dan sekaligus juga berkenan hendaknya Bapak untuk meresmikan proyek tadi yang telah kita sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.